Ibu sekalian, dan juga selamat mengikuti acara sidang promosi dokter ini. Sebelum sidang promosi dokter dilanjutkan, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Venus. Apakah saudara pukul 13.50 waktu Indonesia Tengah saya nyatakan sidang promosi dokter atas nama Irman Idrus, nomor registrasi P3IP19008, program studi pertanian, konsentrasi penggunaan sumber daya pesisir dan lautan, dengan judul disertasi karakterisasi polifenol dari Cappaticus alvarezi sebagai sumber bioaktif yang berpotensi sebagai antiinflamasi dan antioksigen secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya saya persilakan saudara Venus mengambil tempat. Terpelajar Dr. Wahyudi SSI MSc FPT dan yang terpelajar Dr. Adrian Frestuhadi. Selanjutnya saya persilakan promotor yang terpelajar Saudara Dr. Saidi untuk memperkenalkan Venus. Sidang yang terhormat Ketua Sidang, para promotor dan penguji, juga hadirin yang berbahagia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada saudara Promovenda sudah sampai pada tahap ujian promosi. Izinkan saya membacakan biodata Promovenda. Nama apoteker Irman Idrus S.Pharm M.Kes, tempat tanggal lahir Ambon 11 April 1983, agama Islam, dan alamat di Jalan Ahmad Yani, Kendari, Sulawesi Tenggara. Riwayat pendidikan 2011 sampai 2013, pendidikan Magister Kesehatan pasca sarjana UIT Makassar. Kemudian 2002 sampai 2006, pendidikan sarjana farmasi S1 Universitas Indonesia Timur Makassar, SMA Negeri 5 Watampone, kemudian SLTP Negeri 3 Watampone, SD Negeri 21 Panyula Watampone, TK Amir Islam Panyulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ketua Penguji kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya. Untuk mempersingkat waktu dalam proses presentasi ini, saya mulai bahwa pada hari ini ujian promosi doktor di program studi ilmu pertanian dengan judul penelitian karakterisasi polifenol dari Cappaticus sebagai senyawa sumber bioaktif yang berpotensi antiinflamasi dan antioksidan. Selain vaksinasi, di mana ekstraksi dengan metanol kami hasilkan rendaman sebesar 15% dan menghasilkan 3 fraksi, yaitu fraksi etanol, fraksi etil asetat, dan fraksi kloroform. Bapak Ibu Dewan Penguji dan hadirin, di analisis kimia kami peroleh bahwa total flavonoid konten yang tertinggi ada pada fraksi A, sedangkan kandungan flavonoid tertinggi juga kami peroleh pada fraksi A. Untuk hasil karakterisasi dengan metode in vitro dengan menggunakan hasil metode GCMS dan hasil metode FTIR, di mana fraksi A kami peroleh 26 senyawa, fraksi B kami peroleh 19 senyawa, fraksi C kami peroleh 10 senyawa. Di kesempurnaan disertasi penelitian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Venus atas pemaparan ringkasan disertasinya. Selanjutnya saya persilakan promotor kedua sebagai penguji Dr. Muhammad Ibrahim untuk mengajukan pertanyaan kepada Prof. Venus. Waktu 7 menit. Terima kasih Pak Ketua. Saya ucapkan selamat kepada Prof. Venus pada tahap ini sudah dijalani dengan baik, dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan.
hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketiga fraksi etanol, etil asat, kemudian kloroform yang paling bagus antioksidannya, kemudian antiinflamasinya adalah fraksi etanol. Itu menunjukkan bahwa antioksidan, antiinflamasi itu merupakan antioksidan, antiinflamasi yang larut dalam air, bukan larut dalam lemak. Kita bisa memberikan kesimpulan bahwa bahan atau senyawa pencetusnya yang menyebabkan terjadinya inflamasi itu dapat dihambat oleh fraksi yang berasal dari pelarut etanol. Saya ingin memberikan pertanyaan tentang radikal bebas dan inflamasi. Apakah ada hubungannya antara inflamasi atau radikal bebas? Apakah hubungan itu berawal dari radikal bebas kemudian inflamasi, atau sebaliknya inflamasi kemudian terjadi radikal bebas? Bagaimana menurut Prof. Fendus? Silakan. Baik, atas pertanyaan Bapak Ketua Penguji, terkait pertanyaan Bapak Penguji bahwa hubungan antara antiinflamasi dan antioksidan sangat erat kaitannya, khususnya dari hasil penelitian kami bisa angkat data bahwa keterkaitan antara inflamasi dan antioksidan ini sangat berhubungan erat. Proses inflamasi terjadi bisa diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, bisa diakibatkan oleh masuknya mikroorganisme. Kemudian proses yang kedua bisa diakibatkan karena adanya benturan. Proses yang ketiga biasanya bisa diakibatkan karena adanya radikal bebas yang masuk dalam tubuh. Kemudian proses yang keempat bisa juga diakibatkan karena adanya fungsi sel yang rusak atau gagal. Nah, di fungsi yang ketiga, ketika terjadi proses inflamasi diakibatkan oleh radikal bebas sehingga inflamasi terjadi, maka bisa saja proses antiinflamasi dan oksidasi, proses oksidan itu terjadi. Sehingga ketika kita menggunakan sampel ataupun obat ataupun senyawa lain untuk menangkap radikal bebas yang ada dalam tubuh, seperti halnya penggunaan misalnya ekstrak bahan baku kami yaitu Cauopicus alparisis, maka bisa dipastikan bahwa ketika proses inflamasi terjadi, Cauopicus alparisis dengan senyawa polifenol yang ada di dalamnya dapat menangkap radikal bebas yang ada dalam tubuh sehingga proses inflamasi tidak berlangsung lama. Demikian atas jawaban dari pertanyaan Bapak. Ya, berarti. Tapi ada juga kalimat yang menunjukkan bahwa Cauopicus alparisis itu memiliki profil metabolit sekunder yang menarik. Tapi saya cari-cari yang menariknya gimana? Bisa dijelaskan dulu, Pak Fendus? Baik, terima kasih banyak Prof atas pertanyaannya, bahwa sumber bioaktif yang menarik di sini karena proses pengambilan sampelnya itu kami mengevaluasi, melakukan observasi. Jadi konsentrasi ataupun kandungan metabolit sekunder dalam Cauopicus alparisis itu bisa saja berbeda dengan Cauopicus alparisis yang ada di wilayah yang lain, sehingga proses masuknya atau berkembangnya metabolit sekunder dalam Cauopicus alparisis bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, dari senyawa yang unik yang kami karakterisasi, hasil dari liquid chromatografi atau LC-HRMS itu kami peroleh senyawa. Bisa Pertama, saya ucapkan selamat kepada saudara Prof. Fendus Dirman Idrus sudah sampai tahap ujian promosi. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Dari hasil penelitian saudara Prof. Fendus, Cauopicus alparisis itu memiliki aktivitas antiinflamasi dan antioksidan yang baik.
Bagaimana saudara dapat menjelaskan secara farmakologi mekanisme dari senyawa polifenol dari Capapicus alvaris ini sebagai antioksidan dan antiinflamasi? Silakan. Terima kasih atas pertanyaan Ibu penguji. Terkait mekanisme kerja polifenol dalam tubuh khususnya, bahwa polifenol itu turunan dari fenol, di mana polifenol mengikat atau tersusun oleh lebih dari satu bus hidroksi sehingga memungkinkan untuk mengikat aktivitas senyawa bioaktif, misalnya antiinflamasi dan antioksidan. Nah, bagaimana proses antiinflamasi? Terlebih dahulu polifenol ini bersifat antiinflamasi. Antiinflamasi bisa diakibatkan oleh beberapa hal sehingga polifenol hadir untuk mengikat. Salah satu contohnya bahwa polifenol itu dapat mengikat radikal bebas. Nah, antiinflamasi juga terjadi bisa diakibatkan adanya radikal bebas yang masuk dalam tubuh. Senyawa polifenol masuk dalam tubuh yang kita konsumsi itu akan mengikat dengan kemampuan, dengan banyaknya bubuk hidroksi yang dia miliki, dia mampu mengikat senyawa radikal bebas yang ada dalam tubuh. Terkait antiinflamasi, polifenol yang ada dalam tubuh itu dapat menghambat kerja daripada jadi mampu menghambat kerja dari sangat bahagia kalau kita akan mendapat tambahan dari seorang dokter ya, dan saya sangat menghargai usaha dan kerja keras Anda selama ini yang ternyata juga bisa melambung teman-teman yang sudah lebih dulu melaksanakan seminar proposal. Ya, selamat. Sebagai penguji, jadi saya juga ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Saya menyambung pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Wahyudi tadi terkait dengan peluang pemanfaatan dari Capapicus alvaris ini untuk bahan obat. Ya. Jadi kalau saya ke apotek sedang sakit itu ya, dan kita mencari obat, biasanya itu sebelum kita mendapat obat itu biasanya para petugas di apotek itu menawarkan suplemen. Itu paling ini tuh, apalagi di apotek Kimia Farma itu ya, langsung itu para petugasnya, Bu ini aja Bu, Nutrimax gitu. Nutrimaxnya macam-macam di situ, dan kebanyakan memang suplemen antioksidan ke apa, artinya Bu beli ini aja, ini lebih sehat, lebih ini. Jadi saya berharap sebenarnya ke depannya ya, karena ini kan lebih sehat tentunya ya, kalau kita jadikan sebagai suplemen, bukan obat gitu ya, suplemen. Jadi apakah ini bisa, pertanyaan pertama ya, peluang ini bisa dilaksanakan nanti ke depannya, karena kan harapannya Anda tidak hanya sebagai dosen, tapi juga karena dari farmasi itu kesempatan yang sangat besar, apalagi tadi peluang dari Bu Dokter itu kan sudah disampaikan, peluang itu ada dan kita bisa produksi secara massal gitu. Kira-kira berapa langkah lagi ya untuk mendapatkan produk ini? Jadi suatu saat nanti kalau ada nih Nutrimaxnya alat Dr. Imran, Dr. Irman Idrus, ini saya harus dapatkan pertama ya, apakah namanya terserah. Kalau di Nutrimax untuk antioksidan itu kan ada yang Be Healthy, ada yang Amsil gitu ya. Karena saya pernah beli juga gitu. Untuk kesehatan. Kira-kira berapa tahap lagi ini harus dilakukan sampai kita pada produk yang bernilai ekonomi? Ya, silakan. Terima kasih Bu Prof atas pertanyaannya. Terkait tahapan ini, untuk produk sedan farmasi ada beberapa macam Prof. Ada yang khususnya di obat tradisional ini dibagi ada sediaan obat tradisional, obat jamu, kemudian ada yang sediaan fitofarmaka. Nah, ada fitofarmaka terstandar. Nah, kalau untuk tahapan awal seperti ini sudah mampu kita buat dalam bentuk sediaan obat tradisional, dalam bentuk sediaan jamu, sudah mampu, sudah bisa. Artinya prosesnya dari Capapicus alvaris yang sifatnya dari air asing, air laut basah, kering, dikeringkan, kemudian kita buat kapsul, dalam masuk kapsul serbuk kapsul itu sudah bisa dikonsumsi untuk
dalam hal ini masuk kategori sediaan obat tradisional atau sebagai jamu, atau bisa langsung kita larutkan, kita minum seperti jamu pada dasarnya. Nah, untuk sampai saudara sudah melakukan penelitian dan mengidentifikasi hampir 200 lebih yang sudah teridentifikasi dan sudah diusulkan bentuk molekul ya. Apakah Anda yakin dengan bentuk molekul itu yang diusulkan? Perlukah konfirmasi dengan teknik spektroskopi yang lain atau tidak? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Terkait molekul yang diperoleh, bahkan database dari instrumen yang kami gunakan dengan instrumen terbaru yang ada di Indonesia yaitu LC-HRMS. LC-HRMS juga memiliki sebuah keterbatasan. Nah, bisa saja ada molekul yang sama dari semua jenis, hampir ratusan jenis yang ada, yang terbaca, yang terekam atau yang menjadi base data daripada LC-HRMS. Bisa saja itu ada kemungkinan senyawa yang sama. Nah, jika hal seperti itu terjadi, artinya masih perlu dilakukan konfirmasi alat atau proses instrumentasi, khususnya penentuan gugus fungsi. Nah, kalau misalnya kita sudah dapatkan beberapa jenis senyawa, molekul-molekulnya, kita sudah dapatkan serapan absorbansinya, kita sudah dapatkan puncaknya, kita sudah dapatkan lambda maksnya dan sebagainya, maka kita harus konfirmasi dengan data yang lain. Misalnya kita lanjutkan atau kita lakukan terlebih dahulu pengujian instrumen penentuan gugus fungsi dari senyawa tersebut untuk meyakinkan bahwa benar semua senyawa yang saya peroleh dari Cavapivus alvarezi itu atau dari sekian banyak senyawa itu sudah benar adanya dan tidak ada doubling senyawa. Seperti ini ya buat Anda, karena setelah nanti insya Allah dapat jalan doktor itu baru belajar mandiri ya, sampai jadi profesor insya Allah. Nah, itu untuk munculnya ide yang dituangkan dalam judul seperti ini, itu kan cukup relatif sulit kalau bagi yang tidak belajar kan. Mungkin Anda bisa menceritakan bagaimana asbabun nuzulnya ya, silsilahnya sampai diperoleh judul seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selesai dari sini Anda harus belajar mandiri. Dan Anda akan berada di salah satu institusi yang ada di Sulawesi Tenggara, di Stikas Pelita itu. Nah, apa yang Anda akan lakukan setelah lulus dari sini? Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama terkait asbabun nuzul daripada penelitian saya, jadi ada aspek historis dan juga ada aspek ilmiah. Dari aspek ilmiahnya, kajian sampel, saya lakukan studi literatur, kemudian kumpulkan beberapa data, ternyata Cavapivus alvarezi untuk bidang kefarmasian masih kurang. Yang menarik adalah aspek historisnya, di mana aspek historis ini saya ajukan judul di program studi S3 ilmu pertanian dengan sampel Erythema company dan Erythema spinosum. Akan tetapi dari sampel itu menjadi bahan perdebatan dan sudah banyak dilakukan riset, dan untuk karakterisasi daripada senyawa daripada Erythema company dan spinosum ini sudah terlalu kaya. Nah, maka rembukan di sidang ujian hasil saya, sehingga disuruh mencari apa yang lebih spesifik di Sulawesi Tenggara yang memang tidak ada atau masih kurang, atau istilahnya endemic riset, masih kurang penelitian atau bahkan masih sedikit. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menelaah disertasi saudara Irman Idrus
mendengarkan uraian dan menilai cara menerangkan di hadapan Dewan Penguji. Maka Dewan Penguji yang terbuka yang diselenggarakan pada tanggal 3 Januari 2025 memutuskan Saudara Irman Idrus berhasil mempertahankan disertasinya untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu pertanian dengan judul disertasi karakterisasi polifenol dan Capapicus alvarezi sebagai sumber bioaktif yang berfungsi antiinflamasi dan antioksidan dengan predikat yusum sangat memuaskan. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2025 tertanda Direktur Profesor Dr. Kadir Saidi, Wakil Direktur Bidang Akademik Profesor Armando Kristi. Dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan surat keterangan yudisium oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Penguji. Saya serahkan surat keterangan yudisium ini untuk digunakan sebagai bukti. Selamat datang. Selanjutnya saya persilakan promotor yang terpelajar Profesor Dr. Sahidin untuk memberikan kata-kata ucapan selamat kepada Dr. Apoteker Irman Idrus SPAM MPes. Baik, terima kasih. Yang terhormat Rektor Universitas Aluleo, yang terhormat, yang saya hormati Direktur Program Pascasarjana WHO, promotor, penguji, keluarga besar Saudara Dr. Apoteker Irman Idrus SPAM MPes, andai taulan yang bisa hadir di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Jumat tanggal 3 Januari 2025 jam 15, saudara berhak menyandang gelar doktor dalam bidang ilmu pertanian, minat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Saudara Dr. Apoteker Irman Idrus SPAM MPes, saudara memiliki dengan gelar itu berhak dan beserta hak dan kewajibannya sebagai pemegang gelar akademik doktor. Jadi saya ini yang pertama kali mengesahkan doktoran. Walaupun dengan jalan berliku, akhirnya saudara Dr. Apoteker Irman Idrus SPAM MPes dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan lancar. Semoga ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama masa studi dapat dikembangkan dan diabdikan pada masyarakat sekitarnya, sehingga tercipta masyarakat Baldatun Baibatul Marbun Bogor dan membawa nama baik alma mater. Atas nama tim promotor, saya mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih kepada pimpinan WHO, pimpinan Stikes Pelita Ibu, dalam hal ini khususnya Ibu Dr. Anda Hajah Rosmawati Ibrahim SST SMK. Ada, mohon berdiri Bu. Ya, terima kasih. Pascasarjana WHO, tim penguji serta keluarga besar Saudara Dr. Apoteker Irman Idrus SPAM MPes. Bisa berdiri Bu. Atas semua bantuan dan pengorbanannya demi kesuksesan belajar Saudara Dr. Apoteker Irman Idrus SPAM MPes, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Baik, terima kasih penguji yang terpelajar Profesor Dr. Saidi atas sambutan yang disampaikan. Selanjutnya saya persilakan Saudara Dr. Apoteker Irman Idrus SPAM MPes kembali. Saya persilakan Dr. Apoteker Irman Idrus SPAM MPes.
Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan beliau kepada saya sehingga saya dapat berdiri di tempat ini dan salam taslim terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya berterima kasih kepada Bapak Rektor Universitas. Kemudian saya berterima kasih juga kepada Bapak Direktur Pascasarjana Universitas Saruleo. Saya juga berterima kasih kepada Ketua Program Studi S3 Ilmu Pertanian Universitas Saruleo, seluruh sivitas akademika Universitas Saruleo yang tidak sempat saya sebut namanya, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu penguji eksternal saya yang telah meluangkan waktunya untuk hadir menguji saya sebagai bentuk validasi legal standing buat saya. Terima kasih banyak. Kemudian saya berterima kasih kepada promotor saya, Bapak dan Mahathir Pelajar Profesor Dr. Haji Zahidi. Prof, terima kasih banyak. Prof selalu support, selalu bilang cepat teman, coba bayar lagi nanti. Dan yang paling berkesan pada saya mengatakan proposal itu pengujian hasil, Prof masih berdiri depan pintu, jangan tutup ya, jangan tutup. Selamat Irman, saya masih balik dicap lagi selamat Irman, saya masih balik dicap lagi selamat Irman. Jadi enak sekali ya kalau disupport sama orang hebat. Mudah-mudahan ion-ion, semua partikel-partikel ion itu bisa saya ikat supaya saya bisa juga jadi profesor. Kemudian saya berterima kasih juga kepada promotor satu saya. Ini 20 malam 20 kali lah sebelum ujian proposal sampai hasil sampai tutup saya di rumah beliau belajar. Bahkan saya masih minta waktu, beliau malah tidak bisa waktu. Beliau ada di hotel, saya kejar sampai di hotel. Beliau ada di lab, saya kejar sampai di lab untuk belajar. Saya belajar terkait semua kimia dan semua yang berkaitan dengan instrumen-instrumen. Bahkan ada kalimat beliau yang paling saya senangi, bahwa saya cuma punya kesempatan memberikan ilmu pengetahuan 10%, sisanya kamu. Kemudian beliau juga ucapkan, Prof Zahidin adalah pakar, saya juga pakar di bidang saya. Nah sekarang langkah kamu, apakah kamu akan jadi pakar, itu terserah Anda. Semoga saja Anda bisa jadi pakar yang sifatnya overlap. Saya berharap seperti itu, overlap. Artinya bahwa saya bisa mencuri semua ilmu dari Pak Prof Zahidin sama Pak Dr. Zaini, Pak Dr. Ibrahim, supaya saya aplikasikan di depan Mas. Kemudian saya berterima kasih kepada kopromotor saya, Pak Nur Ibrahim. Saya ke rumah beliau, saya ke Fakultas Perikanan. Pak Nur tanya, kamu naik apa? Naik kendaraan apa? Ada kendaraan apa? Ya, kalau bisa kita ketemu di rumah, diskusi di rumah. Akhirnya diskusi dari jam 2:30 menjelang maghrib, belum waktu diskusi sama beliau, bahas tentang keragenan. Alhamdulillah sudah dapat ilmu dari beliau. Dan terima kasih, ini saya kembali ke Bapak Ibu penguji, Bapak yang Mahathir Pelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Gustiai Prof Gusti yang maaf. Terima kasih banyak. Kemudian Ibu Dr. Wahyuni, Bapak Dr. Bang Sadarun, kemudian Bapak Profesor Maru Kasim. Saya di kanan
di belakang tunggu beliau. Kamu di mana? Saya di Bergana. Mas, saya juga di Fakultas Bergana. Kamu di mana? Saya di belakang. Aduh, saya sudah 1 jam di depan. Ya udah, kita ketemu di depan visip ya. Nungguin pro. Ternyata sebenarnya kalau di depan visip itu kita belajar sebenarnya enak ya pro. Enak suasananya ternyata. Jadi saya waktu pro pulang saya balik pulang sudah duduk masih buka laptop. Saya pasang status di WA tanpa ada teman komen. Kalau bisa di jalan saja belajarnya. Kemudian ya Bapak, saya berterima kasih kepada ayahanda saya tidak sempat hadir pada hari ini berhubung karena beliau sedang sakit karena beliau habis kecelakaan jadi tidak bisa melihat anandanya berada di podium terhormat ini. Jadi setidaknya dalam bahasa Bugis, setidaknya bahwa saya sudah menjadi patola palalo dalam bahasa Bugis seperti itu, bahwa bagaimana saya sudah bisa berbuat melebihi dalam tanda petik yang positif, melebihi apa yang telah orang tua saya telah berikan ke saya. Kemudian pada ibu saya, mama saya, Ibu Siti Aisyah, terima kasih banyak atas support sistem, support rohaninya. Terima kasih banyak sangat. Dan tidak bisa saya bayar, meskipun saya berucap terima kasih ya tidak mampu membayarnya. Sudah seperti itulah fitrahnya kita, bahwa kita tidak difitrahkan untuk membayar utang budi orang tua. Terima kasih juga saya ucapkan pada istri saya tercinta yang tadi sangat tersenyum mendengar kata Dr. Max, karena beliau salah satu ya pegawai tetap di Kimia Farmaceutic, kemudian menjadi alhamdulillahnya beberapa periode menjadi istilahnya seorang asisten apoteker dengan predikat penjual putri mas terbaik jadi dari aspek farmakologi meskipun beliau D3 SPAM, tapi dari pemahaman antioksidan dan farmakologinya beliau lebih mahir daripada saya akui. Kemudian terima kasih banyak pada Ibu Ketua Stikes Berdebu. Saya akan ada di Stikes Berdebu untuk membesarkan Stikes Berdebu, insya Allah. Staf dosen akademika yang tidak bisa sebutkan namanya. Thank you very much. Dan prestasi bahari tulis master. Dan yang terakhir saya ucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Harulio secara umum, secara institusi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada program studi S3 Ilmu Pertanian yang luar biasa. Saya ditempah dipupuk di program studi S3 Ilmu Pertanian dengan notabene akreditasi A, sehingga saya bisa lahir, mudah-mudahan saya bisa membanggakan program studi S3 Ilmu Pertanian. Terima kasih banyak. Saya juga terima kasih pada menantunya Ibu Pro. Ibu Putri, terima kasih banyak Bu. Silent supportnya. Jadi informasi apapun, arahan apapun saya bisa peroleh dapatkan dari Ibu Putri. Jika ada kendala karena saya tidak berani berbicara di Bu Kapolri, Ibu Pro, saya tidak berani, jadi saya harus bisikin dulu Ibu Putrinya baru bisa sampai sama Ibu Pro. Kemudian saya berharap bahwa setelah saya selesai ini, meskipun dalam status mohon maaf gelar sebagai doktor, maka saya tetap berharap bisa menjadi mahasiswa Bapak. Saya bisa kuliah gratis. Ketika Bapak Prof saya mengajar, saya akan cari jadwal Bapak akan mengajar di mana. Pak Dr. Zaini juga, saya sudah sampaikan sebelumnya, Pak, saya menjadi mahasiswa yang kuliah gratis di UHO. Pokoknya saya akan cari rosternya Bapak. Pak Ibrahim juga, dan Pak Ibu Dr. Wahini. Bu, saya sudah 2 kali ke ruangan Ibu. Saya kebetulan ketua prodi Nur Khalifah, junior saya di Makassar, jadi saya dapatkan info itu selalu sama beliau. Saya bisa belajar farmakologi. Sekian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak akan menangis karena air mata saya sudah habis di proses selama penelitian ini, sudah jadi saya tidak akan menangiskan persoalan
ilmu pengetahuan. Saya tidak akan menangiskan karena itu artinya saya menghina ilmu pengetahuan ketika saya meneteskan air mata untuk ilmu pengetahuan. Pada dasarnya ilmu pengetahuan bukan untuk ditangisi, tapi untuk dicari, kemudian kita aplikasikan, kita jadikan amal jariah. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Dr. Irman Idrus SH MPS atas sambutan yang disampaikan. Orang tua. Ibunya mana? Ibunya. Iya. Ya, saya foto lagi Pak. Ibu.